Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ustaz, mengapa dicek dulu? Yes, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan salah satu kegiatan rutin setiap hari di Hotel Haris, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang paling ditunggu oleh umat Islam di dalam rangka menjalankan ibadah saum tidak lain adalah saat berbuka puasa. Betul Ibu ya? Ya. Bahkan bisa dikatakan semua acara itu kalah oleh satu acara, yaitu acara azan maghrib. Ya. KBG-nya favorit azan maghrib mah. Biasanya di hari-hari yang lain azan maghrib itu direret. Ya. Kadang-kadang di satu TV lagi ada yang lain sugana ayam canaga gitu ya. Tapi di bulan suci Ramadan dicari TV yang paling cepat adanya. Ya kalau saya sendiri memilih STV, ya STV pengacara itu, tapi gancangnya tepat gitu ya, sesuai dengan waktu. Bapak Ibu rahimakumullah, sambil menunggu masuknya waktu adzan maghrib, kita akan coba membahas sebuah ayat di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 185. Di situ dikatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan mengenai petunjuk itu, dan juga sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Nah, 2 hari yang lalu, tepatnya malam 17, ya, kita semua bisa dikatakan sebagian umat Islam memperingati nuzulul Quran. Betul ya? Nuzulul Quran. Saya mau nanya nih kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah sangat rajin ngajinya, betul gitu Quran diturunkan pada 17 Ramadan?
bukan baca Ustaz kayak gitu ya. Ya. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan Quran itu turun tanggal berapa, ya. Karena tanggal itu tidak penting. Kenapa tidak penting? Karena tidak ada kaitannya dengan amal. Ya. Bukan tidak penting mungkin ya. Tidak terlalu penting. Ya. Penting mah penting, tapi tidak terlalu penting. Ya. Karena tidak berkaitan dengan amal. Ya, pentingnya mungkin untuk catatan sejarah ya. Al-Quran hanya mengatakan bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Pertanyaannya, Quran yang mana? Ya. Apakah yang diturunkan dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, ataukah yang dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia? Karena Al-Quran itu 2 kali turun, Bu. Pertama diturunkan sekaligus 30 juz, yaitu dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Dan yang kedua diturunkan secara berangsur-angsur sedikit demi sedikit dari langit dunia melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita baca ilmu tafsir, di situ dikatakan bahwa Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan itu adalah Al-Quran yang diturunkan sekaligus 30 juz. Dari mana ke mana barusan Ibu? Dari Lauhil Mahfuz ke hari Labdui. Itu ngaji usia-usia model berandanya masih ingat gak campoh. Dari mana ke mana tadi, Bu? Dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, ila sama'id dunia. Di dalam keterangan disebutkan min Lauhil Mahfuz ila sama'id dunia. Dan itu yang terjadi pada bulan Ramadan. Kapan tepatnya? Allah tidak menyebutkan tepatnya, hanya menyebutkan bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkannya pada malam Qadar. Ya. Omat, bukan malam Lailatul Qadar. Beda gitu. Beda itu malam Qadar dengan malam Lailatul Qadar. Ai beda mah henteu. Tapi kami diterjemahkan jadi rancu. Malam Qadar gitu. Ya, jadi kalau mau malam Qadar atau Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kapan terjadinya, Ibu? Saya sengaja nggak nanya bapak-bapak. Bapak-bapak mah yakin udah pada pinter. Kapan, Ibu? Di dalam hadis-hadis yang sahih, malam Qadar itu terjadi pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Lebih spesifik lagi pada malam-malam yang ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Itu malam Qadar. Nah, Al-Quran itu diturunkan pada malam itu. Sekali lagi, Quran yang mana? Yang 30 juz dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia.
Nah, yang kedua, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dari langit dunia kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur. Ada yang 1 ayat, ada yang 2 ayat, ada yang 3 ayat, 7 ayat, bahkan ada yang sepotong ayat. Saya mau nanya lagi nih, satu-satunya surat yang diturunkan sekaligus ayatnya surat apa? Karena bari lapar ke bari mikirnya tenang awan. Jadi semakin nikmat nanti buka saumnya. Ada yang tahu? Nanti dapat hadiah. Hadiahnya dari kantong sendiri aja. Satu-satunya surat yang diturunkan sekaligus adalah surat Al-Fatihah, 7 ayat. 7 ayat. Sekarang apalah Bapak Ibu Al-Fatihah. Untuk apa balik tanah sholat itu ketuduh hese. Ya. Bahkan ada yang diturunkan sepotong ayat. Ada yang mau tahu ayatnya yang mana? Ya, saya kasih tahu sekarang ya. Yang diturunkan sepotong ayat adalah Al-Baqarah ayat 186. Sambungan dari ayat-ayat saum. Dimulai dari uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Nah ini, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Belum ada sambungannya. Segitu. Maka makan dan minumlah sehingga terlihat benang putih dari benang hitam. Para sahabat bingung pada saat itu. Waktu untuk memulai puasa itu adalah kalau sudah terlihat benang putih dari benang hitam, sehingga mereka memasang 2 benang di rumahnya tuh. Hideun 12. Pokoknya malamun geus katingali 12 berarti udah mulai puasa. Berarti udah masuk waktu subuh. Tingali teu katingali wae nya. Poe-poe dan ningali benang teh tuh. Di pagi subuh yang buta, bingung. Akhirnya mengadu kepada Rasulullah. Kata Rasul, bukan itu maksudnya, bukan mengikat benang putih dan hitam, tetapi yang dimaksud adalah, nah ada kalimat selanjutnya, turun ayat kalimat selanjutnya, minal fajri, bahwa yang dimaksud adalah waktu fajar. Nah, sepotong tadi itunya thumma atimmus syiyama ilal lail, sempurnakan saum itu sampai malam. Itu. Jadi dari langit dunia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diturunkan secara berangsur-angsur, dan itu diawali dengan 5 ayat pertama dari surah Al-Naun itu. Nah, apa nama cuman surat Iqra ya? Ya padahal surat nama Al-Ala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat.
Nah, inilah yang diyakini sebagai turunnya Al-Quran yang diperingati pada setiap tanggal 17 Ramadan. Jadi turunnya ayat itu, walaupun sesungguhnya ahli sejarah tidak terlalu yakin bahwa pada tanggal itulah Al-Quran pertama kali diturunkan. Tetapi kembali lagi kepada pembahasan awal, tanggal itu tidak terlalu penting. Tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah bagaimana kita memfungsikan Al-Quran sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Tetapi, nah ini ada tetapinya, tidak semua manusia mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Allah sudah memberikan petunjuk. Allah sudah menurunkan petunjuk kepada manusia. Jadi tidak ada alasan orang belum dapat petunjuk. Misalnya begini, ada orang ditanya, kenapa nggak ke pengajian? Saya menang petunjuk, wadul ya. Kenapa belum di kerudung? Saya menang hidayah ya. Wadul. Kenapa dikatakan wadul? Yang disebut petunjuk itu kan ada dua ya. Ada hidayatul ilmi, ada hidayatul taufiq. Hidayatul ilmi itu hidayah pengetahuan. Misalnya, kalau pengajian suka diumumkan ya, kepada warga kampung anu pada malam ini akan diadakan pengajian umum, kan itu ya. Nah, itu hidayah, itu hidayah. Ya. Sedikit lagi, tidak semua manusia mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Hanya orang-orang tertentu yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Di antaranya orang beriman, orang mendirikan sholat, menunaikan infak, beriman kepada kitab-kitab Allah, dan yakin kepada hari akhirat. Dan kita semua sudah punya modal itu, tinggal bagaimana kita memanfaatkan adanya Al-Quran untuk keselamatan hidup kita dunia sampai dengan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Marilah kita akhiri tausiah ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah saum kita pada hari ini, pada hari-hari sebelumnya, dan pada hari-hari yang akan datang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahmidana wa tahlilana bi ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma billaka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.